Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Allah berikan kesehatan, masih Allah berikan kemudahan, sehingga masih bisa ketemu sama kalian semua di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal, khususnya cerita malam. Selamat malam untuk para subscriber yang selalu menyimak program ini atau segmen ini, tanpa terkecuali saja untuk semuanya, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Ternyata segmen Cermal ini penggemarnya juga ada beberapa TKI TKW yang sedang bekerja di luar negeri sana ya. Selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama Mas T di kesempatan malam hari ini. Semoga kalian yang saat ini sedang dalam kondisi bersedih, sedang dalam masalah, semoga Allah berikan jalan terbaik untuk masalahnya. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga lekas bertemu dengan jodohnya ya Allah. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Allah permudah sekali jalan baiknya, kemudian dipermudah untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Selamat malam dan juga selamat berjumpa untuk yang baru join atau yang sudah sering join dan sering nonton video ini. Selamat bergabung dan semoga tetap berbahagia. Karena segmen ini tuh jarang yang suka sebenarnya, jujur. Segmen Cermal ini jarang yang suka, tapi ada yang suka, akhirnya ya Mas T terus bikin saja ya. Wes, tugas saya tuh sebagai content creator bikin. Disukai ya syukur, nggak disukai juga nggak apa-apa. Cuma ya istilahnya sebagai bahan perenungan diri sendiri saja. Jadi tidak harus untuk orang lain, tidak harus untuk siapapun, tapi untuk saya sendiri juga nggak masalah ya. Karena kadang-kadang apa yang saya omongin itu asal ceplos saja, asal ngalir, tapi itu cerita real ya teman-teman, cerita saya pribadi. Jadi bukan sekedar ngoceh yang nggak jelas, nggak ada juntrungannya, bukan. Tapi memang betul-betul ya emang sengaja kami atau saya menceritakan ya memang yang harus saya ceritakan gitu loh. Jadi ngalir aja. Jadi kalau Cermal ini atau cerita malam ini tidak pernah ada konsep apapun. Kami tidak pernah memiliki konsep. Saya tidak pernah memiliki konsep, kecuali ada pertanyaan atau ada puisi atau ada curhatan dari pendengar gitu loh. Nah teman-teman yang mau mungkin punya pertanyaan seputar percintaan, permasalahan apapun, pengen curhat sama Mas Tulus, boleh banget. Mau via telepon juga boleh, mau via chat juga boleh, atau DM saja di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bb2. Nanti bisa langsung DM Mas Tulus, saya bla 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 bla. Atau kalian tuh punya ahli, atau kalian tuh punya keahlian mengetik ataupun membuat puisi atau merangkai puisi, boleh banget dikirimkan ke DM-nya Mas Tulus ya, atau klik di kolom komentar saja. Nanti Mas Tulus pasti Mas bacakan ya. Selamat malam juga untuk kalian semua yang pada malam hari ini sedang bertugas. Ini edisi ke berapa nih? 9 November 2020. Untuk yang hari ini mungkin sedang bekerja atau bertugas, ini di hari Senin nih teman-teman. Jadi sepertinya hari ini repot banget ya. Hari ini pasti banyak yang menumpuk-menumpuk karena weekend kemarin kita sudah sedikit terbengkalai. Hari di hari Seninnya agak repot. Jadi biasanya untuk pekerjaan yang di kantor, yang di instansi dan lain sebagainya, biasanya dia akan full di hari Senin. Dan ini kebetulan hari Senin. Jadi mungkin yang sudah lembur dari pagi sampai ketemu malam masih lanjut lagi, atau long shift ya, ataupun 24 jam kerjanya. Selamat bekerja dan juga selamat bertugas. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran selalu ya. Kemudian mungkin ada di antara Anda yang saat ini mungkin sudah
Aduh capek banget Mas Tulus, hari Senin Mas Tulus harusnya sudah pulang tapi belum pulang Mas Tulus. Saya masih di lokasi kerja karena numpuk banget kerjaan. Oke, selamat bekerja, semoga diberi kemudahan kelancaran ya. Kemudian mungkin sudah ada yang mulai sudah beranjak pulang tapi capek banget. Aduh Mas Tulus saya capek karena hari ini full banget. Oke, nggak masalah. Terus ada yang lagi kecewa juga hari ini pulang kerja tapi nggak capai target. Mas Tulus, saya masih di jalan. Tapi maaf saya nggak capai target. Nggak masalah, tidak masalah ya. Kamu capai target terus, enak dong. Ya namanya juga hidup. Kadang ada gagal, kadang ada berhasil. Nah, berhasil dan gagal inilah salah satu pelajaran yang kita dapat ya. Berhasil membimbing kita untuk bagaimanakah kita bisa bersyukur atau tidak. Gagal itu adalah bagaimanakah cara kita akan terus berusaha. Jadi dua-duanya ada sebuah pelajaran di balik dua kata tadi. Jadi teman-teman jangan ngeluh. Sehari ini belum sampai, besok insya Allah sampai. Kemarin sudah sampai, hari ini nggak sampai ya biasa saja, nggak masalah. Yang terpenting adalah tetap bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan ya. Semangat untuk hari ini. Untuk yang sudah dalam masalah, selamat malam. Semoga dengan nonton Mas Tulus jadi lebih happy ya. Kalau mau nangis nangis saja, kalau mau sedih sedih aja. Jangan terlalu ditahan, jangan terlalu apa ya? Enggak, aku nggak sedih kok, aku biasa aja. Karena air mata itu sebenarnya adalah sumber pelega hati nomor satu loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau nangis, kalau saran saya menangis saja, jangan ditahan. Ketika kamu menahan air mata kamu, itu tuh neknya di mana-mana. Jadi kalau air mata sudah keluar, kita sudah menceritakan terhadap orang siapapun itu, teman atau siapapun, insya Allah semua akan baik-baik saja. Setelah itu kamu akan ada, ya sedikit sih, selesai sih tidak, selesai permasalahan belum tentu, tapi setidaknya kamu bisa merasa sedikit lega, yang pertama. Dan yang kedua, setelah kamu tenang, biasanya permasalahan itu kan muncul solusinya. Jadi penyelesai masalah ini bukan kamu berpikir juga tetap perlu, tetapi maksudnya berpikir dalam hal ini adalah berpikir untuk menenangkan hati kamu. Ketika kamu tenang, insya Allah solusi akan datang. Tapi ketika kamu sudah mulai belum bisa tenang dengan apa yang kamu hadapi, kamu gupek dengan diri kamu sendiri, kamu gak akan ketemu dengan apapun itu ya. Jadi nangis saja, keluh kesah keluh saja, ngeluh saja, sholat, istikharah, berdoa sama Allah, tahajud, sholat hajat, kemudian menangislah, mengadulah kepada Allah. Saat kamu sudah menangis akan ada satu kata ketenangan, kemudian yang berikutnya adalah kamu akan sedikit merasa tenang, kemudian setelah tenang kamu akan, oh iya. Nah, kadang-kadang solusi dari sebuah masalah itu nggak kita sadari sebelumnya teman-teman. Yang kita pikirkan adalah masalahnya bagaimana, nyambungnya kemana, seperti apa, sakit hatinya, marahnya, lelahnya. Tapi kalian nggak pernah berpikir tentang bagaimana menenangkan cara kamu untuk mencari solusi dari masalah kamu itu tadi. Ya, semoga orang-orang yang dalam bermasalahan hari ini segera selesai masalahnya, diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga untuk yang mungkin hari ini sedang bersedih karena urusan percintaan, urusan konflik bersama teman, bersama keluarga, semoga lekas selesai urusannya. Dan jangan kalian paksa untuk menjadi, misalnya kalian terlalu cinta tapi kalian sakit hati, jangan dipaksa, mendingan dilepas saja. Kemudian kalian berteman dengan banyak sosok manusia, tetapi di sisi lain kalian tersisa dalam hal itu, mendingan jangan dipaksa. Kalau memang sudah tidak cinta, sudah tidak suka, sudah tidak nyaman dengan lingkungan itu, lepaskan diri kalian. Mungkin 1-2 hari kalian akan merasa kehilangan ya. Oh ya, oke lah. Namanya juga pacaran, namanya juga berteman bertahun-tahun. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti dalam lingkungan itu, atau kamu memutuskan untuk berhenti dalam berpacaran hanya karena urusan, ya sudahlah, hati sudah tidak nyaman gitu loh. Tidak nyaman dengan cara itu, dan ada beberapa hal yang tidak cocok. Kamu gak cocok sama pasangan kamu gak cocok sama teman kamu. Ya wes, 1-2 hari kamu akan berusaha untuk lakukan itu. Ya wajar. Kamu nangis aja. Kamu jengkel aja. Kamu marah aja gak apa-apa. Kalau kamu merasa was-was atau merasa, aduh kok gak bisa tidur, kepikiran terus dan lain sebagainya, ya wajar. Kamu pacaran itu menggunakan hati, kamu berteman menggunakan hati, nurani kamu tuh real, benar-benar kamu ingin berteman. Jadi ya wajar kalau ketika kamu ninggalin pacar kamu atau memutuskan untuk sendiri
atau memutuskan untuk tidak berpacaran dengan dia, tapi dengan cara ya kamu harus mengorbankan perasaan kamu sendiri, nggak apa-apa. 1-2 hari atau mungkin 1 bulan lah maksimal ya, kamu pasti bisa move on. Karena kalau nggak nyaman tuh buat apa gitu loh. Yang berjuang hanya sebelah saja, yang berjuang hanya satu, yang satu tidak berjuang ya berarti bertepuk sebelah tangan gitu loh. Dan ada beberapa hal, ada beberapa sifat yang tidak bisa kita satukan antara kamu dan dia. Yo wes, jangan dipaksa. Sakit memang, sedih memang, tapi insya Allah kamu pasti bisa menghadapi itu ya. Kemudian mungkin ada yang saat ini sedang bersuka cita, lagi senang, lagi bahagia. Ingat, kalau lagi senang ucapkan alhamdulillah dan innalillah, kalau lagi sedih ucapkan innalillah dan alhamdulillah. Ada 2 hal yang harus kita syukuri di sini teman-teman. Jadi kebahagiaan tuh bisa jadi juga cuma ujian dari Allah, musibah juga bisa jadi ujian dari Allah, tetapi di sisi lain segala sesuatunya pasti ada sesuatu yang Allah persiapkan untuk diri kita ya. Selamat malam dan juga selamat berjumpa untuk semuanya saja yang sedang bertugas, yang lagi di jalan, yang mau pulang, atau yang sudah di rumah berkumpul bersama keluarga lagi makan malam sambil nonton video ini. Kemudian yang di dalam kamar yang lagi menyimak video ini, selamat menonton dan juga selamat bergabung. Semoga diberikan kemudahan kelancaran selalu, dan Mas T doakan semoga lelah hari ini yang kalian pikirkan, yang sedang kalian angan-angankan di dalam kamar sambil mau tidur, besok mau ngerjain apa, hari ini ngerjain apa, besok mau kemana. Apalagi kalian yang jauh dari orang tua, yang memang kerjanya merantau di luar kota, itu pasti ada sedikit tekanan yang lebih parah dari itu ya. Tetapi dalam hal ini adalah usaha yang terbaik adalah usaha yang kita lakukan dengan hati. Jadi bukan dengan emosional, dengan oke, kamu boleh punya target, kamu boleh punya tujuan, tapi dalam hal ini kamu juga harus tahu tujuan kamu itu apa, menggunakan emosi atau tidak apa yang kamu kerjakan. Jadi ambisi boleh ada, tapi jangan terlalu ambisius ya. Semoga lelah-lelah kalian semua yang hari ini mungkin yang capai target, yang tidak capai target, yang bahagia, yang sukacita, yang sedih, semuanya yang sudah dalam masalah, semoga segala sesuatu yang kita hadapi saat ini adalah sebuah pelajaran dari Allah, sebuah pelajaran dari Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Dan semoga lagi lelah-lelah yang sudah kalian tempuh dari tadi pagi sampai malam hari ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Amin ya Allah. Sebelum Mas T lanjut lagi untuk membahas topik hari ini, emang ada topik lagi ngerokok sama ngopi di warung. Saya mendapatkan satu pesan dari sosok biasa, ini mah bapakku yang paling ganteng, yang punya Singapura ya. Saya baca dulu di sini, ada satu pesan beliau ya. Ternyata ada dua, yang kemarin belum Mas T baca ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan mempermudah segala urusan kita hari ini dan hari seterusnya, amin. Gak ada salahnya teman-teman ketika ada sebuah doa yang kalian dengar, kalian aminkan di sana pun gak masalah. Siapa tahu Allah ijabah, terus berbalik ke kalian sendiri ya. Makanya jangan suka doain yang jelek-jelek, jangan suka ngatain yang jelek-jelek. Doa yang bagus-bagus, niatmu, mulutmu itu harimaumu. Jadi ketika mendengar doa, gak ada salahnya kita aminkan ya. Mas T, dalam Pak, semangat terus untuk berbuat baik, kebajikan dan untuk berbuat kebajikan dan kebaikan. Walaupun terkadang ada rasa kurang nyaman karena atau pandangan sinis orang lain. Betul Pak. Rumput akan tumbuh saat kita menanam padi, tapi padi tidak pernah tumbuh saat kita menanam rumput. Iya betul Pak. Begitu juga halnya ketika kita berbuat kebaikan. Akan selalu muncul hal yang tidak baik juga, dan saat itu melakukan keburukan, ada kebaikan yang menyertainya. Betul Pak. Namun jika kita seharusnya merasa bosan, walaupun usaha kita kurang sempurna, yakinlah setiap amal yang baik itu pasti ada ganjaran yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Terima kasih Pak Muhammad ya. Ini yang tadi pagi masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam sejahtera dan juga selamat pagi, dan selamat beraktivitas dan riadah di ujung minggu. Saya doakan agar Mas T tetap selalu saya doakan agar Mas T sehat selalu supaya dapat terus melakukan kebaikan yang bermanfaat pada orang lain. Ini di hari Minggu kemarin ya kirimnya ya. Kesehatan adalah keadaan keharmonisan tubuh, pikiran dan juga semangat yang lengkap. Ketika seseorang bebas dari cacat fisik dan gangguan mental, gerbang jiwanya akan terbuka. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang kita beli,
namun itu bisa menjadi rekening tabungan yang sangat berharga. Mudah-mudahan dalam kesibukan dan kelelahan Mas Teh dapat terus menjaga kesehatan. Sehat terus, semangat Mas Teh. Terima kasih Bapakku ganteng, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Doa Bapak semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah. Dan yang pasti pada dasarnya adalah ketika kita berdoa untuk mendoakan orang lain, feedback pertama itu sebenarnya kepada yang mendoakan terlebih dahulu, lalu sampai kepada yang kita niatkan untuk berdoa. Nah itu bagusnya berdoa. Jadi kowe kilek ngomong sing hati-hati, berbicara dengan orang itu hati-hati. Jangan terlalu kalian mentang-mentang pengen bicara ngomong sejeblak-jeblaknya saja. Jadi mulai sekarang ayolah kita belajar ya. Karena ketika kamu berdoa kepada orang untuk orang lain, pada dasarnya adalah doa itu ke kamu dulu, diijabah sama Allah ke kamu dulu, baru larinya ke orang yang kita tuju. Nah itu kan bagusnya Allah, itu baiknya Allah. Makanya berbuat baik langsung dicatat meskipun belum kamu lakukan. Tetapi kalau berbuat jelek, Allah kasih 3 kali kesempatan untuk dicatat. Setelah 3 kali kamu ternyata menggagalkan itu, kamu tidak jadi dosa, kamu tidak jadi mendapatkan catatan yang buruk atau catatan yang jelek. Tapi kalau berbuat baik, meskipun aku sesok lek duwe rezeki mau ikut sedekah nasi box sama Mas Teh, itu kan satu kebaikan, insya Allah langsung dicatat sama Allah meskipun kamu belum melakukan itu. Tapi ketika niat jahat, besok gue mau nyolong rumah orang itu, duitnya banyak, tapi belum kesampaian apa yang kamu lakukan, Allah belum mencatat itu. Gitu ya teman-teman ya. Semoga banyak pelajaran kita hadapi di sini yang kita terima, kemudian yang bisa wow. Aku dapat jadwal nyanyi guys, kok aku baru tahu ya. Aduh aku lupa, aku punya bener-bener, aku baru ingat teman-teman kalau aku punya jadwal nyanyi hari ini. Astagfirullahaladzim, untung ada yang WhatsApp, kalau enggak gimana? Ini udah jam berapa? Ini udah 7:30 pagi guys, aku belum prepare. Astagfirullahaladzim. Sebelum kita ini, Mas Teh coba baca-baca dulu ya beberapa komentar yang ada di Cermal. Yang Mas Teh baca cuma yang di Cermal doang kok, tenang aja. Nih, saya sapa dulu untuk yang ada di Cermal ya. Di sana ada siapa saja? Ada Mbak Tarmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Tulus. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya tambah berkah dan juga barokah. Amin. Mbak Tarmi, terima kasih ya Mbak. Kemudian ada Mas Fanan di sana. Fanan Asari selalu berusaha untuk menjadi orang baik. Betul? Ini di Cermal yang judulnya apapun alasannya yang penting jadi baik ya. Terus jadi baik. Gak ada salahnya kok teman-teman kita berubah jadi baik. Kemudian Mas Ibnu Batuta, selamat malam Mas Tulus, salam rahayu nggih, sembah nuwun salam rahayu. Kemudian aku seneng kalau karo cara ngomongi sampean Mas, merdu suaramu Mas nggih. Berliawan bangun, sembah nuwun Mas Berniawan bangun ya. Kemudian Teh Yulianti terima kasih. Kemudian Mbak Kristin di sana selalu berusaha bukan supaya dipandang orang, tetapi mengubah pola pikir dan perilaku kita jadi baik, bermanfaat bagi orang. Terima kasih Mbak Kris. Kemudian Mas Rio Arianta Saputra, semangat terus Mas Tulus, terima kasih. Wawan Suhartoyo, subhanallah, ya Allah hati ini jadi terenyuh mendengar kata-kata bijak Mas Teh, mudah-mudahan membawa kebaikan, amin ya Allah. Itu tujuan saya Masku. Yang penting Mas Wawan Suhartoyo sehat, syukur-syukur mendapatkan sesuatu dari apa yang Mas Teh sampaikan, syukur-syukur mendapatkan perubahan baik, begitu ya. Kemudian ini kemarin yang oke, ini Cermal yang tadi malamnya teman-teman, yang judulnya pengalaman adalah guru terbaik. Ada siapa di sana? Ada Mas Eja Fadia, Kediri hadir. Mas Eza apa Mbak? Mohon maaf saya kurang paham ya. Kemudian salam saking Wonogiri Kota Gaplek nggih Mas Andri Santoso sembah nuwun. Kemudian Rahayu
terus berkarya Kang. Nggih, Kota Malang hadir. Sembah nuwun Mas Roni Gendu. Terus ada Teh Yuliantin juga di sana, terima kasih. Ada Cucuk Lampah Kimpul Sedeng. Disyukuri saja Kang Tulus, yang penting bisa kasih wawasan yang positif. Semoga sukses. Amin ya Allah. Semarang hadir. Oke. Mas Cucuk Lampah sembah nuwun saking Semarang ya Mas ya. Selamat bergabung. Ibu Endang Sulistiowati. Semangat Mas Teh, terima kasih Bunda. Kemudian Mas Ruby Wiyono Japan. Maju terus Dut, aku dukung sesama Lampung, aku dari Tanjung Karang. Sabar ya Dut, aku mendukungmu, salam aku soko paman Sam. Oke. Kemudian sama dari Paman Sam, pripun to Mas? Jenengan di Paman Sam. Kemudian aku Japanes ono SMA aku zaman ono SMA 1 teluk betung 25. Oh, jajannya 25 rupiah. Ya aku 25 Mas, ngalamin masih dapat nasi uduk sarapan pagi saat turunnya mlebu kelas. Weh, enak banget ya Ndut. Salam soko Paman Sam, maju terus Ndut, nek mulih nyang Lampung mampir nggonku Tanjung Karang. Neng omahku ning Jakarta saiki. Aku yang Jakarta di sampean ngendi Mas? Mbak Lady Sweet, terima kasih banyak. Pokoknya semuanya ya teman-teman yang sudah bergabung, sudah join, terima kasih banyak. Semoga terima kasih banyak untuk komentar positifnya. Banyak hal yang, aduh maaf teman-teman. Seperti biasa, penyakitnya Mas Tulus itu kalau nggak flu, radang. Ini udah mulai flu nih. Satu, Jakarta lagi hujan terus, wes. Kerjaannya itu cuman tidur, syuting, makan, jualan enggak lah biar buka udan coy. Enggak jualan ya enggak makan. Mana udah deket tanggal 10, tahu kan kalau tanggal 10, Masya Allah, aduh banyak yang harus dibayar. Selamat bergabung lagi untuk semua sahabat Cermal, subscribe-nya Mas Tulus. Ada sebuah pertanyaan dari yang karena pembahasan kemarin. Dalam hal ini sebenarnya yang membuat Mas Tulus bisa survive itu apa sih? Yang bisa, maksudnya membuat Mas Tulus sendiri itu survive banget dengan tujuan yang sudah terlalu lama. Kok bisa kuat gitu loh? Kok bisa kuat? Di sisi lain tuh harus rapuh, tapi di sisi lain harus jadi tulang punggung keluarga. Di sisi lain juga harus berbagi kasih sayang yang memang untuk adik-adiknya. Bagaimana cara Mas Tulus survive dalam hal itu? Apa alasannya? Pengen tahu nggak alasan saya kenapa saya bisa survive? Maksudnya bisa terus hidup. Sorry, bukan terus hidup, tapi terus menguatkan diri saya dalam hal ini. Pengen tahu nggak apa? Jawaban saya malu. Saya sudah malu. Kalau dulu saya waktu almarhum ibu saya sama bapak saya masih hidup, bapak saya meninggal tahun 2009. Saya di Jakarta, bapak saya sudah meninggal ya. Maksud saya waktu posisi almarhum mamaku masih hidup. Namanya hidup di Jakarta guys. Hidup di Jakarta dengan segala keadaan yang ada, dengan posisi segala sesuatu yang ada. Aku ngalami 3 hari gak makan nasi, makan minum air putih tok itu ya pernah. Terus tidur lontang-lantung di jalanan dulu ya pernah. Wes aku pokoknya pahit hidupnya di Jakarta aku udah ngalamin. Dan kalau pada masa itu atau pada masa lalu, saya bisa mengatakan ke mama begini, ngomong sama mama, Le, kamu makan sayang, makan nak, makan enak. Makan apa Le? Makan sama ayam, sama ikan gitu loh. Jadi dulu masih bisa berbohong dengan keadaan. Misalnya mamaku kan feelingnya kuat. Mamaku juga seorang indigo, mamaku juga seorang indra keenam. Jadi beliau itu susah sekali dibohongi. Beliau tuh susah dibohongi. Jadi ketika saya sakit nih, saya diem. Saya coba untuk telepon gitu, dia pasti ngomong, kamu lagi sakit. Enggak, aku baik-baik aja mak. Aku mukaku nih aku seger-segerin gitu ya. Terus kalau pas aku diem, kadang-kadang aku nggak ngomong. Kalau aku sakit aku diem aja. Dia tahu. Adikku yang suruh WhatsApp atau suruh zaman dulu BBM. Kang, kamu lagi sakit ya? Kenapa? Mama nanyain kamu. Mama mikirin kamu katanya. Jadi kata mama kamu lagi sakit. Jadi
mamaku itu feelingnya cukup kuat sekali. Jadi kalau aku bohong, misalnya aku nggak makan atau aku makan enak apa enggak, itu dia tahu semua guys. Dan di sisi ini eh, beliaunya itu nggak gampang ditipu, beliaunya itu nggak gampang dibohongi. Jadi dia selalu kekeh dengan pikiran, enggak, kamu tuh lagi susah, kamu tuh lagi susah. Dan tahu-tahu kadang-kadang kalau pas aku lagi susah, mamaku tahu-tahu kan, kalau aku kan sering kasih uang mama ya, sebulan sekali entah seminggu sekali, nanti dibeliin sama dia tuh kayak giwang, kayak anting, kayak cincin gitu-gitu, ditabung guys. Dan percaya atau tidak, uang yang saya berikan itu ternyata ditabung lagi buat apa? Buat kita-kita juga. Nanti kalau pas Wardi lagi butuh atau saya lagi butuh. Dan dia tuh feelingnya sangat kuat. Ketika saya susah di Jakarta, dia selalu tahu-tahu tiba-tiba, Kang, aku udah transfer uang 300.000 ke kamu. Dari siapa dek? Mama suruh kirim uang ke kamu. Dia punya perasaan gak enak sama kamu, kamu bohongin mama. Ya tuh, itu ibuku. Nah, terus lama-kelamaan akhirnya aku keep. Cara aku kasih uangnya aku tahan. Dek, uang aku transfer ke kamu, kamu pegang aja dulu, nanti kalau mama pas butuh, mama pengen apa. Mamaku kan kadang-kadang kalau ini suka manjanya begini, pengen makan buah naga, pengen pepaya gitu-gitu kan dulu. Jadi setelah minta itu baru dikasih uangnya. Kalau nggak kayak gitu nanti uangnya disimpan, nanti kalau pas dia punya firasat aku nggak enak, dikirim lagi ke aku duitnya, kayak gitu. Dan satu lagi, kenapa aku malu? Kalau pada posisi waktu itu saya masih bisa berbohong terhadap orang tua saya. Kamu makan Le, makan mak, makan enak. Mama aku tahu kalau aku tuh suka banget ikan asin. Almarhum mama itu tahu banget kalau aku suka ikan asin. Jadi kadang-kadang kalau pas dia telepon, makan pakai apa Le? Aku nyambel mak, ngerebus bayam, terus goreng ikan asin. Wah enak tuh Le, iya mak, enak banget. Padahal aku dulu makan. Padahal aku gak punya apa-apa di Jakarta waktu itu, pernah. Dan kamu punya duit Le? Ada mah, ada. Meskipun dia tuh tetap kekeh, enggak kamu nggak punya duit, enggak kamu lagi sakit, enggak kamu nggak makan. Tapi lama kelamaan, aku bilang kalau aku kadang-kadang nih dulu ya kan lo nggak nyanyi, dia kan taunya jadwalku nyanyi itu Jumat, Sabtu, Minggu, jadwal aku kerja, jadwal aku nyanyi. Jadi kalau pas nggak nyanyi pun kadang-kadang aku sengaja pamitan sama mama yang, Mak, pamit ya ma, aku mau kerja. Oh nyanyi Le? Iya ma, iya. Supaya apa pikiran saya? Supaya mamaku tenang di sana. Aku berbohong supaya mamaku mikir aku punya uang. Meskipun kok mama perasaannya nggak enak ya, selalu dia bilang kayak gitu. Kalau pas aku berbohong tuh pasti mama bilang, perasaan mama nggak enak. Kenapa sih, orang aku beneran mau kerja, aku mau nyanyi. Emang mama nggak mau aku dapat uang? Oh iya Le, kan oleh nyanyi Le. Gitu. Jadi meskipun jujur saya nggak nyanyi gitu loh. Saya sering tuh Sabtu Minggu, kadang dia telepon pagi, Le, nggak nyanyi Le? Nyanyi mak, nanti jam 10 aku jalan, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang aku sering bohong sama mama itu, bukan apa-apa, buat menguatkan mama supaya dia nggak punya pikiran yang gangga tentang saya. Makan aku bilang nggak makan, aku bilang makan. Sakit aku bilang seger, sakit aku bilang sehat. Terus nggak punya uang aku bilang punya uang. Terus kalau misalnya mangan karo apa Le? Adikmu mangan ikan panggang. Jadi kami sekeluarga itu suka banget ikan mangut yang disanten gitu, ntar makannya sama daun singkong sama apa, jadi ada lalapannya, jengkol, pete dan lain dan macam-macam. Dan itu tuh kami paling suka makan itu. Jadi kalau saya itu kenapa alasan survive awalnya malu? Malunya saya adalah ketika orang tua saya masih hidup, ketika mama saya masih hidup, saya masih bisa berbohong untuk kebahagiaan mama, supaya mama gak kepikiran. Saya masih bisa menipu mereka, saya masih bisa menipu mama saya dengan kondisi saya. Le, kamu sehat-sehat ma, baik-baik, punya duit, makan, walaupun saya sebenarnya gak makan, saya gak punya duit. Nah, alasan saya kenapa malu, kalau sekarang mama saya sudah di surga, mama saya sudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mamaku sudah di samping Allah, dan mamaku sudah tahu, sudah bisa melihat aku. Makanya kenapa aku jadi orang, maksudnya dulu aku bukan orang baik, maksudnya aku belum bisa membimbing diri saya untuk jadi orang baik. Kenapa mengarah ke baik? Karena saya sekarang sudah malu. Kalau dulu saya mabok, saya nyabu, saya nakal, intinya mama saya nggak tahu, gitu loh. Nah sekarang mama saya sudah bisa melihat kelakuan saya sendiri. Mama aku udah ngerti kelakuanku. Wes, anakku tukang nyabu tiba. Dan sampai detik ini mamaku dan keluargaku nggak ada yang tahu kalau aku pernah serius. Silahkan kalian tanya. Mereka nggak pernah tahu kalau aku pernah kayak gini teman-teman. Jadi
pada dasarnya aku nakalku nggak di kandang, nakalku di luar. Cuma makanya itu salah satunya adalah saya pengen berhenti dalam nakal, saya pengen bermanfaat buat orang, saya pengen jadi baik buat orang, dan saya pengen mengarah ke yang baik. Kenapa? Karena saya sekarang ketika saya mau nakal, ketika saya mau jadi bajingan lagi, ketika saya mau jadi bangsat brengsek lagi, mamaku udah bisa ngelihat kelakuanku, makanya aku malu. Alasannya malu. Kemudian yang membuat aku kuat, aku malu juga. Malunya kenapa? Malu kalau sekarang mamaku udah ngerti keadaanku yang sebenarnya. Aku sakit, mamaku udah tahu kalau aku sakit. Aku nggak makan, mamaku udah tahu kalau aku nggak makan. Aku kondisiku apa, mamaku udah tahu keadaanku sekarang. Nah, itu yang bikin aku malu. Kenapa aku harus kuat? Oh iya, Tulus harus kuat buat adik-adiknya. Oh, Tulus harus jadi motivator buat adik-adiknya. Terus Tulus harus jadi hal positif buat adik-adiknya. Itu kenapa yang membuat saya kuat. Itu kenapa hal yang membuat saya itu jadi seperti sekarang ini gitu loh teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang mau atau membuat saya jadi survive itu, yaitu tadi alasannya cuma malu. Malu karena sekarang sudah bisa dilihat sama mamaku sendiri kalau aduh kayaknya nggak lucu deh kalau misalnya gue masih mabok, gue masih nyabu. Bahkan mamaku dulu tuh nggak pernah percaya dia itu. Kan aku di panggung dari dulu guys kerjaku. Kalau di panggung, Bu D kalau Tulus ning kono mabuk ning panggung, ora mungkin anakku kira doyan ngombe. Mamaku tuh pertama kali. Jadi saya jujur, saya preman, saya nakal tapi saya tidak di kandang. Saya di luar kandang. Orang kampung saya itu nggak ada yang tahu kalau saya doyan minum. Percaya atau tidak. Dan selama di Jakarta, dan itu pun nggak ada yang tahu. Jadi ketika saya mau melanjutkan kegiatan saya yang seperti itu, siji wis bukan wayahe, saya sudah 31 tahun loh, umur saya sudah 31 tahun, dan wis butuh wayahe lagi, sudah bukan saatnya lagi saya melakukan hal-hal negatif begitu. Yang kedua adalah saya malu ketika orang tua saya sudah bisa melihat perlakuan saya yang sebenarnya saya lakukan, yang sebenarnya saya kerjakan. Kalau mama saya atau bapak saya sampai melihat, jujur saya sangat malu sekali, malu. Nah kemudian survive-nya ya begitu. Lek ketok susah yos ketok mamaku sekarang. Aku ndak bisa bohong lagi dengan keadaannya sebenarnya. Aku sakit ya, mamaku tahu aku sakit. Aku nggak punya duit, mamaku juga tahu aku nggak punya duit. Jadi aku malu sendiri guys. Nah ini bisa jadi kalian jadikan motivasi atau kalian jadikan motivator untuk kalian yang sudah tidak punya orang tua. Yang orang tua kalian itu sudah di mana? Coba kalian pikir. Kamu sampai sekarang tetap mau jadi bajingan, tetap mengarah ke yang buruk-buruk, tetap main perempuan, tetap judi, tetap togel, mabuk, narkoba dan lain sebagainya, maling, nyopet dan lain sebagainya. Kalau orang tua kamu sudah meninggal, mereka tuh bisa menyaksikan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kamu gak malu sama orang tua kamu dan lihat, ya Allah anakku ternyata begal, anakku ternyata maling, anakku ternyata tukang mabuk, yang selama ini orang tua kamu nggak tahu. Nah itu bisa kamu jadikan motivasi untuk apa? Untuk mengarah ke yang baik. Kamu jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ayolah bareng-bareng sama aku yuk. Nggak apa-apa. Misalnya saiki jenengan, Mas Tulus tapi kan aku nggak bisa sholat sampai full banget. Aku belum bisa. Nggak apa-apa. Sholat maghrib dulu. Seminggu maghrib dulu nggak apa-apa. Nanti minggu depan maghrib sama isya. Ya, ayo bareng-bareng kita mengarah ke yang baik. Jadi nggak perlu kita memaksa diri kita untuk terus pada posisi itu. Saiki yang kita jadikan motivasi adalah, ya Allah iyo, coba sekarang jenengan pikirkan, jenengan sudah betul apa belum? Jenengan sudah baik apa belum? Sudah sering kirim surat yasin belum ke almarhumah? Orang tua jenengan kirim al-fatihah atau tidak buat orang tuanya? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan jadi orang yang begitu? Saiki itu yang bermanfaat itu mas. Kenapa saya ketika mendoakan orang, kenapa saya ketika membantu orang, saya tidak pernah minta bayaran, saya tidak pernah menarirkan diri saya. Kenapa? Kalau sampean pengen tahu, saya cuma berharap pahala yang saya lakukan, pahala atas apa yang saya lakukan itu, saya niatkan kepada kedua orang tua saya. Untuk pahalanya untuk bapak ibu saya. Nah, aku puasa saja, aku tidak pernah pahalanya tak minta buat aku. Saya niatkan, ya Allah, semoga puasaku Engkau terima, Kau berikan pahalanya kepada kedua orang tua saya. Saking aku sekarang itu sudah merasa sangat malu pada diriku sendiri. Ya Allah, biar aku nggak jadi begini. Belajar saja bareng-bareng, ayo teman-teman. Jadi, mohon maaf, perbuatan yang baik ini
harus estafet, harus menyambung ke kalian. Jadi banyak hal-hal yang membuat, misalnya, oh ya Mas Tulus tuh kenapa bisa berhenti dengan dunianya yang jelek? Karena dia malu sama orang tuanya. Nah, bisa jenengan jadikan motivasi. Orang tua jenengan masih ada atau tidak? Jenengan itu berbakti atau tidak kepada orang tua? Lalu sekiranya jenengan itu pantas tidak jenengan itu jadi anak yang terbaik buat orang tua jenengan? Sudah banyak hal yang sudah banyakkah hal yang kalian lakukan atau jenengan lakukan dan itu bermanfaat atau tidak untuk orang tua kalian? Nah, di sini nih, di sini kuncinya. Kenapa Mas Tulus sekarang wes menghindari dunia-dunia yang seperti itu? Mas Tulus menghindari lagi ngeluh dan lain sebagainya, karena kalau mau nangis tuh malu. Kita menangis dengan keadaan kita sendiri. Ya Allah, saiki mamaku iso ndelokke lek aku nangis. Mamaku bisa melihat posisiku ketika aku nangis. Apa aku nggak malu? Bagaimana kondisiku, bagaimana keadaanku, lalu bagaimana posisi mamaku ketika melihat aku nangis? Ya Allah, anakku susah ning Jakarta. Anakku nggak baik di Jakarta posisinya. Jangankan saya pribadi, sekarang adikku mulai ngikutin caraku. Adikku sudah mulai ngikutin caraku. Aku tuh sering denger adikku sakit malah justru dari temannya. Mentok-mentok kalau dia sudah nggak kuat dia ngomong begini, Kang Tulus, aku minta doanya ya Kang, aku berhari ini badanku nggak enak. Nah itu setelah dia udah mentok tuh baru dia ngomong. Itu pun dia nggak ngomong. Kadang-kadang temannya kasih tahu, Mas Tulus Wardi sakit. Karena apa? Dia mempelajari apa yang saya lakukan ke mama. Dia mempelajari apa yang saya sampaikan ke dia, apa yang saya tanamkan ke dia, untuk menahan beban, untuk jadi beban bagi orang lain. Lebih baik menahan beban daripada jadi beban. Dan saya sangat sayang sama adik saya, karena saya punya cuma dia doang. Saya punya adik bungsu 1, sama adik pasku 2, jadi 2 orang laki-laki semua. Yang 1 sudah menikah, yang 1 masih di kampung sendiri. Dia yang paling sayang sama mama, dia yang paling cinta sama mama. Dan dia yang ngurusin mama gitu loh. Dan sekarang mama sudah almarhum. Ya bukan hal yang kecil lagi, bukan hal yang sepele lagi buat saya untuk lebih menguatkan dia. Cuma ternyata dia tuh luar biasa, lebih kuat daripada yang saya pikirkan. Wow, kalau saya tuh sebenarnya nggak bisa survive dalam hal itu, di sisi lain dia itu lebih survive dari saya. Dia lebih hebat dari saya. Kalau memang pada awal 1-2 bulan saya harus kontrol dia, saya pusing, tapi saya harus buang pusing saya harus kontrol dia terus. Karena dia sakit-sakitan juga, karena mamanya meninggal. Karena kan terpukul, sebenarnya terpukul. Lalu saya pribadi harus menguatkan anak ini. Dan ternyata sekarang, apa yang saya lakukan kepada orang tua saya di masa lalu, misalnya berbohong, misalnya lebih memilih diam, sambil berusaha. Jadi, dia lakukan itu. Kalau saya dulu kan kalau jualan, mending dikasih rezeki atau tidak itu urusannya Gusti Allah, yang penting dagang. Kalau aku gitu, kalau aku tuh yang penting jalan. Dikasih rezeki atau tidak urusannya haknya Allah memberikan rezeki. Tapi yang penting aku melangkah keluar dulu. Itu kalau saya. Sama sekarang. Kadang-kadang saya mikir, Dek, kalau hujan tuh nggak usah jualan, nggak apa-apa tole. Nggak apa-apa Kang, yang penting tak tungguin rezeki dikasih atau enggak. Nah jadi banyak penguatan-penguatan yang ditanamkan sama orang tua saya, khususnya ibu saya ke saya, kemudian saya tanamkan juga, akhirnya dipelajari sama adik saya. Dan hebatnya adik saya justru sekarang dia lebih hebat dari saya, lebih survive dari saya. Dan sekarang tuh gak pernah cerita. Kalau ditanya, kamu sakit kok gak ngomong sama Kang Tulus? Gak mau, nanti kakang jadi kepikiran. Selama aku masih bisa, aku kerjakan sendiri. Nah di situ tuh hal-hal yang sangat luar biasa. Padahal memang pada dasarnya apa sih yang saya cari? Yang saya cari ya semua buat Wardi, buat adik-adikku, bukan buat aku sendiri. Kalau boleh milih misalnya ya, aku di sini makan pakai garam nggak apa-apa, yang penting adikku jangan sampai nggak makan. Itu prinsipku dari dulu. Aku nih gini nggak makan nggak masalah, yang penting mama sama adikku bisa makan enak. Kalau aku kayak gitu, dapat rezeki, aku di sini makan enak, mamaku harus makan enak. Aku makan ayam bakar, mamaku harus beli ayam bakar. Mamaku kan paling suka banget sama ayam bakar. Jadi aku kalau bisa dapat rezeki melimpah nih, bukan melimpah tapi agak banyak daripada sebelumnya, terus aku pengen makan enak, kalau aku harus transfer ke kampung dulu minimal 200-300 ribu, mama belikan ayam bakar, baru aku makan enak sih. Kalau nggak kayak gitu kepikiran aja. Kadang-kadang nih makan di restoran, makan makanan mahal misalnya yo. Kadang-kadang yang saya pikirkan tuh adikku makan apa ya Allah, kok aku kayak gini makananku gitu kadang-kadang loh. Makan di hajatannya kadang-kadang tak pikir adikku, saking kita tuh sudah ditanamkan dari kecil kalau ini loh kehidupan kita, ini loh solidaritas kita sesama saudara. Dan aku dan Wardi
Mijan itu cukup dekat. Aku punya adik dua dan sama Wardi ini cukup dekat sekali dan memang apa-apa sama aku dia. Satu itu, yang keduanya memang anak ini agak-agak manja. Namanya juga bungsu ya teman-teman. Tapi yang saya salutkan adalah dia lebih survive dari saya. Dia lebih hebat dari saya. Bahkan kadang-kadang yang kalau seharusnya saya menguatkan, dia yang nguatin saya. Wis Kang, ayo Kang, kita bismillah saja. Insya Allah semua akan terjadi. Insya Allah semua baik-baik saja. Jadi dia seperti halnya sedang menguatkan saya. Seperti halnya dia sedang memberikan saya penguatan dengan kata-kata dia. Contohnya dia sakit, dia lebih memilih diam. Kemudian dia lagi kurang sehat, dia lebih milih yang mendingan minum obat apa. Jadi tidak perlu ngomong gitu loh. Dia itu tidak perlu ngomong anaknya. Lebih kuat daripada sebelumnya. Misalnya dia nggak punya uang, tapi dia lebih milih minjem duit temannya daripada minjem sama kakaknya. Sekarang begitu. Dia lebih menjaga supaya kakaknya ini nggak banyak pikiran gitu loh. Nah itu yang memang dulu pernah saya lakukan ke orang tua saya dan sekarang terbukti. Jadi alasan saya berubah menjadi diri saya menjadi, ya dibilang baik sih belum baik-baik banget lah ya. Maksudnya kenapa ke Mas Tulus mengarah ke yang baik, alasan saya malu. Kenapa Mas Tulus bisa survive dalam hidup, alasan saya cuma malu. Malu terhadap kedua orang tua saya yang sudah di surga, yang bisa menyaksikan keadaan saya yang sebenarnya. Itu alasan saya. Semoga bisa jadi motivasi buat kita semua, khususnya bagi kalian yang mungkin saat ini sudah tidak memiliki orang tua, mungkin saat ini sudah tidak memiliki kedua sandaran ya. Ingat, tetap harus kirimkan doa. Wajib bagi kita mengirimkan doa untuk kedua almarhumah. Jadi tetap survive, tetap jadi yang terbaik buat keluarga. Jangan pernah mengeluh. Jadikan segala pengalaman adalah guru terbaik ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya, kemudian sudah mau mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat, menjadikan diri kita lebih mengerti akan arti kehidupan yang sesungguhnya ya. Masih mengucapkan terima kasih banyak, sehat selalu untuk kalian semua, banyak rezeki. Kemudian selamat tidur untuk yang sudah mau beristirahat untuk tidur. Selamat untuk kalian yang mungkin saat ini sedang senang, jangan bersedih untuk sedang berduka, dan semoga lekas selesai untuk yang punya masalah ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Tulus mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beristirahat. Dadah orang baik.